Inilah suasana di kawasan Malioboro, Yogyakarta, Sabtu 6 Juni kemarin. Tampak belum banyak wisatawan yang memenuhi kawasan Malioboro. Arus lalu lintas juga terlihat lancar. Keadaan ini berbeda dengan kondisi sebelum pandemi corona, di mana kawasan Malioboro akan ramai dikunjungi wisatawan pada sore hari. Keramaian di akhir pekan kemarin hanya terpusat di beberapa titik seperti di depan Mall Malioboro. Meski demikian, sejumlah pedagang mulai berjualan dan andong serta becak mulai bermunculan di sepanjang kawasan ini. Kondisi yang sepi ini berdampak ke pendapatan sejumlah pedagang di kawasan Malioboro. Salah satu pedagang, Budi Santoso, menyatakan bahwa sejak hari Rabu hingga Sabtu kemarin, belum banyak pembeli yang membeli dagangannya. Pas hari terakhir ini ada, tadi udah laris 4 ini. Oh baru? Iya. Ya kemarinnya itu pas sebelum ini nggak pelaris. Di situasi seperti ini, ia terpaksa berjualan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Budi berharap agar kedepannya situasi segera pulih, sehingga pedagang seperti dirinya memiliki pendapatan tetap seperti sebelum pandemi corona. Boleh lah seadanya, ya jangan sampai berlarut-larut istilahnya gitu. Ya buat makan aja susah kalau gini terus, nggak ada pemasukan, pengeluaran terus istilahnya. Dari Yogyakarta, Albi Sindoro melaporkan untuk Paliwara TV. Halo pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Ega di Paliwara News. Berita kali ini datang dari mahasiswa yang mempertanyakan eksistensi Menteri Pendidikan Nadiem Makarim oleh Aliansi Mahasiswa UGM dan UTY Bergerak. Aksi mahasiswa dilakukan dengan cara turun ke lapangan sesuai protokol kesehatan yang berlaku, seperti memakai masker dan juga hand sanitizer. Namun tidak hanya itu, mahasiswa pun melakukan seruan melalui media sosial. Kalau dilihat dari Pak Nadiem sendiri kan, gitu. Jadi pendidikan saat ini bukan lagi mencerdaskan kehidupan bangsa atau semua orang berhak untuk masuk atau belajar atau menempuh pendidikan. Jadi ya sekarang ini siapa yang punya duit lah yang bisa menempuh pendidikan. Mahasiswa berharap setidaknya ada keringanan UKT atau SPP selama masa pandemi. Namun, apakah dengan adanya SK Rektor mengenai keringanan UKT menjadi tanda bahwa Nadiem juga akan muncul? Setidaknya ini bisa jadi langkah awal. Kalau disebut langkah awal, bagi Mas Nadiem dan jajaran timnya Kemendikbud untuk memperhatikan terkait isu UKT mahasiswa ini, ya kami percaya itu akan jadi pemantik atau awal yang baik. Mari kita lihat nanti, karena besok baru audiensi. Pembahasan setelah audiensi juga bisa jadi lama. Aksi mahasiswa melalui media sosial maupun turun langsung ke lapangan tidak serta-merta mendapatkan jawaban dari Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Keputusan yang tepat akan didapatkan oleh mahasiswa kurang lebih 1 bulan setelah melakukan audiensi. Kasus positif corona di Indonesia mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada Sabtu 6 Juni 2020. Berdasarkan laporan dari Juru Bicara Penanganan COVID-19 Indonesia, Ahmad Yuryanto, peningkatan tersebut sebanyak 993 kasus positif, 464 kasus sembuh, dan 31 korban meninggal. Peningkatan ini disebut-sebut memecahkan rekor karena hampir menyentuh angka 1.000. Sedangkan hari sebelumnya, kasus positif hanya sebanyak 700 kasus. Kasus konfirmasi COVID-19 yang positif sebanyak 993 orang, sehingga totalnya menjadi 30.514 orang. Kalau kita lihat lebih detail lagi, kenaikan tertinggi pada hari ini kita dapatkan dari pemeriksaan di Jawa Timur. Sebanyak 286 kasus. Meskipun pada hari yang sama Jawa Timur juga melaporkan kasus sembuh sebanyak 154 kasus. Kemudian DKI Jakarta 104, dan DKI Jakarta berdasarkan kajian yang kita dapatkan dari data, sebagian diperoleh dari hasil tracing yang dilaksanakan secara agresif terhadap kontak positif, ditambah lagi dengan pekerja migran Indonesia yang masuk melalui Soekarno-Hatta. Cuplikan video sebelumnya adalah konferensi pers dari Juru Bicara Penanganan COVID-19 Ahmad Yuryanto. Sekian berita dari saya, Arundhati Swastika melaporkan.
Halo Sobat Paliwara, selamat berjumpa kembali di dalam acara Bincang Paliwara. Nah, bersama saya Albi Sindoro, selama 30 menit ke depan ini, kalian akan ditemani oleh pembahasan mengenai pandemi COVID dan pengaruhnya terhadap kegiatan ibadah. Nah, maksudku adalah kegiatan ibadah yang dilakukan di rumah. Seperti yang bisa dilihat oleh teman-teman sendiri, di layar ini terdapat 2 teman saya yang akan menemani saya selama 2 segmen ke depan ini. Ada Valentinus Surya Abadi selaku Ketua Garuda Katolik Universitas Atmajaya Yogyakarta tahun 2019 hingga 2020, dan ada Trifosa Adiwiono sebagai salah satu bisa dikatakan sebagai aktivis ya di gereja di GPDI Hagios Family Yogyakarta. Halo teman-teman. Halo. Halo. Nah, mungkin yang pertama saya akan ke Faldi dulu. Oke. Faldi, gimana nih bisa cerita tentang pengalaman atau kegiatan apa saja yang dilakukan, terutama ibadah di rumah ya, selama 2,5 bulan belakangan ini? Kalau ibadah sih di rumah tetap jalan setiap minggu, misa kayak biasanya, misa online biasanya. Misa online biasanya dari gereja-gereja luar sih. Jarang sering ikut streaming gereja di dekat-dekat sini. Terus habis itu tetap biasa doa gitu. Terus biasanya kalau kemarin pas bulan Rosario itu juga ada doa Rosario gitu tiap hari. Kadang gabung sama komunitas, kadang juga sendiri gitu. Jadi tetap lanjut masalah ibadah walaupun ada pandemi seperti ini. Oh, berarti tiap minggu ya, tetap ibadah ya? Dan Rosario tiap hari atau? Tetap jalan. Ya, selama bulan Rosario kemarin, tiap hari. Oh, tiap hari ya. Nah, kalau untuk Ocha sendiri gimana nih? Ya, puji Tuhan ya, aku juga tetap jalan ibadahnya setiap hari Minggu, ibadah raya. Sama setiap hari Sabtu itu aku juga ikut ibadah Yud di Hagias. Jadi puji Tuhan ya, selama pandemi COVID-19 ini, ibadah bisa berjalan dengan baik walaupun ibadah online. Oke, berarti tetap tiap minggu, tetap juga ini ya, Cak, melayani juga ya? Iya, tetap jadi pelayan juga. Oh iya. Nah, kalau ini gimana sih kalau aku mungkin ke Fadi sekarang ya? Untuk kegiatan komunitas gimana tuh? Kegiatan komunitasmu, terutama di Garuda Katolik ya? Itu terganggu nggak dengan ada COVID ini? Sebenarnya sangat terganggu sih. Soalnya kan dari semester kemarin udah rancang proker kan. Buat semester ini udah rancang, ada panitia gitu, ada lesson plan, ada bakti sosial, ada EKM juga. Itu udah dirancang, sebenarnya udah persiapan juga, udah ada nulisan, udah ada lain-lain. Tapi tiba-tiba ada COVID ya, semua langsung ganti plan. Kalau selama ini sih untuk kegiatan biasanya ada Rosario. Kalau pas bulan Maria, kalau nggak bulan Rosario itu Rosario. Habis itu kalau yang rutin itu pertemuan rutin. Setiap 1 bulan 2 kali. Dalam 1 bulan 2 kali itu nanti sekali itu bareng Romo. Biasanya yang diundang itu Romo dari Romo Kampus Ministry Atmajaya, Romo Robertus Triwidodo. Gitu. Terus untuk kegiatannya itu tadi yang rohani Rosario, terus yang biasa doa. Kalau Rosario itu dilanjut pakai itu doa ujub buat corona gitu. Masih berjalan sih walaupun. Oh iya. Untuk ini misalkan kalau streaming misa gitu, ini nggak ikut bantu menyebarkan nggak infonya jam berapa aja gitu? Oh, kalau kayak gitu dari dulu iya sih, dari sebelum ada pandemi. Kalau misal ada jadwal ibadah, ada acara tentang gereja gitu, pasti nyebarin sosmed Garuda Katolik gitu. Oke. Nah, mungkin aku langsung ke Ocha sekarang ya. Ocha gimana nih kegiatan ini? Kegiatan terutama di gerejanya ya. Kan Ocha kayak lebih keluar di gereja di luar Atmajaya kan? Ya, jadi kalau kegiatan aku di gereja, itu aku juga di ibadah raya umum di hari Minggu, itu aku jadi singer. Kalau yang di youth, itu aku jadi worship leader sekaligus koordinator singer. Nah, untuk
hambatan atau kendala ya benar-benar terganggu banget karena sebelumnya kan kita nggak pernah memprediksikan adanya COVID-19 ini dan ya jujur ini pertama kalinya ibadah dilaksanakan secara online. Maksudnya sebelumnya juga nggak pernah tuh online gitu kan, kita selalu datang ibadah gitu. Terganggu, jujur kalau aku sebagai pelayan yang biasanya live, biasanya paling cuman nyanyi sekitar 30 menit dan ini tuh harus 2 jam. Kalau di-record kan kita sistemnya record dulu baru di-upload di YouTube kan. Nah, di-record itu sistemnya ya nggak boleh ada kesalahan sedikit pun gitu. Karena kan ya kita ketahui sendiri bahwa nantinya akan di-upload di YouTube dan semua orang tuh bisa lihat gitu. Maksudnya kan ya malu juga lah ya kalau misalkan ada kesalahan sedikit gitu. Dan apalagi ini konteksnya ibadah gitu. Ya istilahnya kalau misalkan salah sedikit nanti malah ibadahnya nggak khusyuk kan, maksudnya kayak tiba-tiba nanti ada ketawa atau apa gara-gara kesalahan itu gitu. Nah jadi itu yang benar-benar terganggu juga gitu, karena mental, kesabaran, fisik tuh benar-benar diuji banget, yang harusnya cuman paling ya udahlah latihan terus habis itu live 30 menit dan ini tuh harus record 2 jam, itu kayak benar-benar capek juga sih Bi kalau kita bicara tentang fisiknya ya, capek juga harus record selama 2 jam, itu pun ya kalau benar-benar perfect, kalau enggak ya harus diulang lagi gitu. Ya. Menarik ya kayak ceritanya Ocha dan Pak Adi di tengah-tengah masa ini masih tetap menjalankan kegiatan ibadahnya. Oke, sahabat Paliwara, setelah iklan yang lewat ini kita akan masih kembali berbicara dengan 2 narasumber kita dan yakin 2 teman saya ini. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Paliwara. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Mungkin langit pun tak terlihat, tertutup awan tebal, namun hatiku kan tetap kuat oleh janji-Mu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setia-Mu Tuhan, di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Halo teman-teman, saya Eleonora Soekarwidia Pangastuti, Ketua Komunitas Misa Kampus Universitas Atmajaya Yogyakarta, ingin mengajak teman-teman semua untuk tetap beribadah dari rumah saja. Beribadah dari rumah tidak akan meredupkan hati kita dan menjadi langkah bijak dalam mencegah penyebaran virus corona. Untuk itu, stay safe dan tetap beribadah dari rumah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Paliwara TV.
Baik Sobat Paliwara, masih di acara Bincang Paliwara dan masih bersama dua narasumber teman saya, yakni Trifosa dan Valentino Surya Abadi. Tadi sepertinya Ocha ceritanya masih terputus apa sudah lengkap tuh, Cak? Masih ada sih lanjutan. Mungkin atau boleh disambung dulu sebelum aku bertanya ke pertanyaan lainnya. Ya, jadi nggak cuman sebagai pelayan ataupun ngerasain gimana record untuk ibadah online, tapi juga kemarin itu kan memang gereja kami setelah kenaikan Tuhan Yesus itu ada doa kudus dan dijalankan selama 10 hari. Dan itu kita ketahui memang itu tuh nggak record tapi live. Nah, itu banyak banget kendalanya di situ. Jadi kayak sinyalnya yang jelek, ya kita nggak bisa pungkiri ya kalau misalnya online pasti ya kendalanya itu yang pertama tuh sinyal. Yang kedua, apa ya, jadi kan itu kan sistemnya kayak doa kan, kita doa setiap malam. Agak terganggu juga karena sinyal jadinya kayak apa ya, kurang dapat gitu loh vibes-nya, untuk doanya gitu. Karena kan pasti putus-putus tuh gitu kan. Biasanya biasanya kita kan pasti ke gereja. Nah ini tuh karena online, jadi apa ya, rasa vibes-nya, suasana atau momennya doa itu tuh jadi kayak kurang dapat gitu kalau aku rasain gitu. Ya, tapi di tengah-tengah itu berarti kamu apa ya, mengatasinya gimana, Cak, caranya? Kalau untuk bicara kita solusi atau mengatasinya sih kembali lagi ke pribadi kita diri sendiri ya dalam kita beribadah kepada Tuhan gitu. Maksudnya ya kita, posisi kita sebagai umat manusia yang beribadah kepada Tuhan yang menciptakan segala sesuatunya, ya harusnya gimana sih gitu. Ya balik lagi ke diri kita, apapun kesulitan atau apapun gangguan yang kita hadapi, ya kita tetap harus fokusnya sama Tuhan gitu. Oke, tadi cerita dari Ocha. Lalu mungkin aku mau sekarang ke Valdi ya. Coba Valdi mungkin juga apakah mengalami permasalahan atau kendala itu baik secara kelompok maupun internal, maupun pribadi dalam mengikuti ibadat di. Kalau kendala pribadi sih itu kayak rasa kurang vibes-nya kalau ikut ekaristi. Jadi kayak apaan sih cuma kayak gini doang. Kalau kita di gereja kan kita bisa sambil doa sambil khusyuk gitu, terus kan juga nyambut tubuh dan darah Kristus juga kan, jadi vibes-nya itu rasa banget. Sedangkan kalau kita di rumah, kita secara online gitu kan cuma ngeliatin ada romo terus mimpin ekaristi, kayak nonton ekaristi biasa, feel-nya kurang sih. Kalau dari komunitas sih kecenderungan teman-teman buat hilang-hilangan tuh tambah gede sih. Jadi terutama gara-gara sinyal sih. Jadi ketika kita ngadain pertemuan rutin atau rosario gitu, gara-gara sinyal dan sinyal tuh bikin mereka kayak males ikut kegiatan. Misal ini kan ada rosario ya, Salam Maria dari awal sampai akhir. Nah, harusnya kan saut-sautan dari Salam Maria, terus Santa Maria disaut. Itu mereka tuh nggak bisa nyaut, gara-gara kalau saut-sautan itu nanti suaranya jadi kayak kejar-kejaran loh, jadi kayak enak dengar. Jadi mereka cuma kayak diam aja, terus nanti habis rosario baru ngomong-ngomong pun juga nggak bisa saut-sautan kayak biasa itu. Jadi kayak feel-nya juga kurang. Terus pelayanan pun jadi berhenti sih. Biasanya kalau GK itu diundang ke sana sini buat core, jadi sekarang sama sekali nggak ikut pelayanan sama sekali gitu. Benar-benar. Lalu ini yang gimana solusinya mungkin? Atau cara mengatasimu gimana? Terutama yang rosario tadi kan, yang katamu ada yang hilang-hilangan itu kan. Kalau rosario sih ya tetap aku ngasih tahu satu-satu sih, misal yang udah kelihatan malas-malasan itu tapi ikut aja, tetap join walaupun nggak ikut doa bareng gitu, maksudnya nggak ikut ngucap Salam Marianya tapi diucapin dalam hati. Yang penting kita di sini doa bareng-bareng gitu. Ya walaupun mau gimana lagi ya keadaannya kayak gini, tetap kalau kayak gini tuh kesetiaan kita tuh diuji gitu. Ya. Setia atau enggak. Betul. Oke, mungkin
untuk segmen ini sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanyakan, namun kita perlu jeda sebentar. Untuk segmen selanjutnya saya akan masih kembali menemani Anda, namun dengan narasumber yang bertambah lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Bincang Paliwara. New normal yang dicanangkan pemerintah sudah dimulai. Maka banyak orang yang mulai beraktivitas seperti biasa. Meskipun begitu, kita harus tetap mengikuti anjuran dari tenaga kesehatan. Seperti mencuci tangan, social distancing, dan menjaga kesehatan dengan berolahraga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Paliwara TV. Baik sahabat Paliwara, di segmen terakhir ini kita akan mendengarkan pengalaman ibadah di rumah yang telah dijalankan oleh teman kita Audati Swastika. Halo Tika, bisa mendengar suara saya? Ya, halo Albi. Nah, gimana nih Tik? Kamu kan habis melaksanakan atau merayakan Lebaran nih kemarin, dan selama baik sebelum puasa hingga Lebaran tuh kan ada anjuran dari pemerintah untuk melakukan ibadah di rumah dan mengurangi sholat berjamaah. Nah itu kamu bisa cerita nggak pengalamanmu selama 2,5 bulan itu kayak gimana? Sebenarnya kalau dari pengalamanku sendiri, karena kan kalau di Islam itu sholat itu kan bisa dilakukan sendiri di rumah. Jadi sebenarnya kalau ibadah wajib yang sholat 5 kali sehari itu tuh nggak begitu terganggu karena kan bisa dilakukan sendiri di rumah. Cuman memang puasa kemarin ini sih yang menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan dari sebelum pandemi dan setelah adanya pandemi ini gitu ibadahnya. Karena biasanya kan kalau puasa kan malamnya taraweh tuh, dan taraweh umumnya kan berjamaah gitu di masjid ya. Nah, ada wabah COVID-19 ini jadi sholat sendiri-sendiri di rumah gitu tarawehnya. Masjid-masjid juga jadi sepi. Biasanya kan juga malam-malam heboh juga tuh, banyak orang yang keluar untuk melaksanakan taraweh begitu. Nah, apa ya? Kalau di keluargamu sendiri kamu menjalankan tetap berjamaah dalam keluarga apa sendiri-sendiri apa gimana? Sebenarnya kalau berdasarkan dari hukumnya sih sendiri-sendiri itu sebenarnya bisa gitu ya. Dan kalau gue sendiri termasuk yang sholatnya sendiri-sendiri aja gitu ya. Cuman memang kalau secara kepercayaan ibadah pahalanya beda gitu. Katakanlah kebanyakan pahala lebih besar kalau berjamaah gitu ya. Cuma mungkin ini lebih ke perbedaan aja kan. Terawih biasanya bareng-bareng nih. Biasanya kalau aku sendiri bareng teman atau bareng keluarga juga berangkat ke masjid gitu. Sekarang nggak ada yang kayak gitu. Tapi sedih sebenarnya itu ketika sholat Idul Fitri. Biasanya kan pagi-pagi itu di kampung gitu kan, sholat bareng sama saudara di di lapangan gitu kan, karena tapi sekarang sholat sendiri-sendiri juga di rumah. Bahkan karena nggak bisa berkumpul juga akhirnya juga halal bihalal gitu yang bisa dilakukan setiap Lebaran gitu juga akhirnya dilakukan secara daring lewat Zoom kayak gini. Nah untuk kamu di Bekasi nih ya? Iya. Nah aku mungkin bakal nanya agak keluar topik sih. Kalau kamu ngeliatin di lingkunganmu sendiri, itu orang-orangnya udah pada menjalankan anjuran pemerintah atau belum ya? Kalau ibadah di rumah. Iya, kalau sepengamatanku sendiri sih, kan dari berita-beritanya kan Bekasi 800 masjid sebenarnya masih buka. Cuman kalau di lingkunganku sendiri nggak ada sih yang keluar-keluar gitu untuk sholat taraweh di masjid. Karena kan masku sendiri kan deket masjid. Kalian di masjid itu cuman orang yang azan aja gitu. Berarti udah mulai udah peduli mereka ya? Iya. Dengan mengurangi kegiatan. Terus ada ini nggak sih? Iya. Bisa teruskan dulu coba. Oh ya, sorry. Jadi sebenarnya kalau secara ibadah ya husuk nggak husuk, karena memang bisa ibadah di rumah sebenarnya dari awal kayak sholat wajib gitu kan, tarawih juga sudah bisa di rumah, itu tuh nggak menimbulkan perbedaan yang terlalu banyak. Cuman memang lebih ke kebersamaannya aja sih, karena kan sering nih kalau Lebaran kita pulang kampung, terus sholat Idul Fitri juga maaf-maafannya juga bareng-bareng di tempat gitu kan, sedangkan kita harus melakukan secara daring sekarang, bahkan nggak bisa mudik gitu.
Itu aja sih sebenarnya perbedaannya. Ini nggak sih kamu merasakan sebenarnya perbedaan yang mendalam tuh apa sih perbedaan menurutmu antara ibadah yang sudah kamu jalani 2,5 bulan ini dengan yang kamu lakukan sebelum adanya pandemi ini? Perbedaan kalau personally sih secara pribadi itu nggak banyak. Cuman memang kadang kita kehilangan kesempatan untuk berjamaah tadi, karena kan kalau di Islam sendiri berjamaah itu pahalanya lebih besar gitu kan. Oh iya. Untuk berkumpul dengan orang-orang, kemudian saling ya salaman lah, minta maaf, sholawatan bersama, itu juga biasanya kan ada kayak gitu. Kemudian puasa itu sebenarnya kan 10 hari terakhir itu ada ibadah yang tinggal di masjid gitu kan. Itu juga akhirnya nggak ada yang melakukan lagi gitu. Seperti itu. Iya. Nah, mungkin ya mau nggak mau dilakukan gitu ya demi menghindari penyebaran yang parah. Iya. Sama di Bekasi tadi ya. Iya. Oke, terima kasih Tika atas sharingnya. Nah, nggak terasa nih pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Nah, semoga dari kegiatan ini atau dari sharing yang dilakukan oleh 3 temanku ini, kalian bisa mendapatkan pesan bahwa ibadah itu sebenarnya bisa dilakukan di rumah dan dilakukan oleh dalam bentuk apa saja sesuai kepercayaan dan mengikuti anjuran yang dilakukan pemerintah dan pemimpin agama. Oke, sampai bertemu di segmen atau acara selanjutnya, yakni Bincang Paliwara episode selanjutnya. Untuk episode kali ini cukup sampai sini saja. Saya Aldi Sindoro pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kurang-kurang atau kesalahan baik secara teknis, baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Sampai jumpa untuk lain kesempatan. Bye. Dah. Dadah. Begitu banyak kulihat raga tanpa nyawa, kau ambil mereka tua dan muda. Bencana kian meraja, datang tak menyapa. Manusia sembunyi dalam atapnya. Tak sedikit air mata, tak sebab Allah yang tega.